Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Wilda dan Ibu Ika. Pertama, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aziza. Saya di sini sebagai mediator yang terpilih oleh pihak hakim untuk menjadi mediator di antara Ibu Wilda dan Ibu Ika. Selanjutnya, kepada ibu-ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, kepada ibu pemohon dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Raudatul Lutfiah, bisa dipanggil Iva. Saya sebagai pemohon dalam kasus ini. Selanjutnya kepada ibu Wilda dipersilakan. Ya, saya selaku pihak termohon di sini, nama saya Wilda Nadia Fitri. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Ibu Wilda dan Ibu Iva sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari saya langsung saja kita mulai. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Ibu-Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama parsial, yaitu berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak mempunyai hak untuk memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya, kerahasiaan. Jadi seluruh hal yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia, dan yang terakhir adalah aukus. Artinya, jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama proses mediasi ini dilakukan. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok, tidak menggunakan handphone. Dan yang kelima, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, dari tata tertib tersebut, apakah ibu-ibu semuanya setuju? Saya setuju, Bu. Saya juga setuju. Baik, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari pihak penggugat, dari pihak pemohon, maaf, terlebih dahulu. Apakah Ibu Wilda setuju? Ya, silakan. Baik, kepada Ibu Iva dipersilakan memberikan keterangan. Baik, terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu. Saya di sini bertindak sebagai Direktur PT Proteknik Kali Alam. Jadi pada tanggal 3 Oktober 1995 yang lalu, saya menerima lokasi lahan dari BP Kawasan Batam berdasar penetapan lokasi atau PL nomor 95053426 atas nama PT Proteknik Kali Alam seluas 4.313 meter persegi yang terletak di Sungai Panas, sub wilayah pengembangan Batu Ampar Batam. Berdasarkan surat perjanjian nomor 638 garing SPJ garing KA strip AT garing angka Romawi 11 garing 1995 bahwa lahan yang telah dialokasikan oleh BP Kawasan kepada PT Proteknik Kali Alam tersebut selanjutnya kami daftarkan kepada BPN untuk ditingkatkan haknya sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan atau HGB nomor 371 Desa Lubuk, Baja Timur, tanggal terbit Juni 1997 atas nama PT Proteknik Kali Alam. Kemudian sekitar bulan Januari 2010, pihak kami merasa curiga bahwa lahan yang telah kami dialokasikan oleh BP Kawasan tersebut telah menyusut luasnya berdasarkan batasan kanan dan kiri atau tenggara, yang pada saat itu diketahui dimanfaatkan oleh pihak lain untuk bengkel mobil dengan nama Jaguar. Bahwa karena kecurigaan tersebut, akhirnya pihak kami memeriksa secara teliti batas-batas lahan sebagaimana tersebut dalam sertifikat HGB yang tentunya. Secara karakteristik ukuran sisi lahan berdasarkan sertifikat, ternyata berdasarkan pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan kami, diduga lahan tersebut telah diserobot dan dimanfaatkan oleh pihak lain dengan ukuran lebar 5,16 meter kali panjang 78,61 meter untuk jalan dan lahan parkir serta bangunan bengkel mobil, sehingga berdasarkan perkiraan kasar, luas lahan milik kami yang telah dikuasai oleh pihak lain itu lebih kurang seluas 402 meter persegi. Guna memastikan batas-batas dan ukuran lahan tersebut, maka untuk itu kami mohon agar kiranya Ibu dapat melakukan pengukuran ulang atas batas-batas tanah tersebut. Mengingat dalam waktu dekat ini pihak kami akan melakukan proyek pembangunan di atas lahan tersebut. Kemudian pihak kami meminta secara resmi
untuk pengukuran lahan tersebut kepada pihak BPN selaku instansi yang berwenang, dan setelah pihak BPN melakukan pengukuran di lapangan, ternyata sebagian lahan milik kami yang diduga dikuasai oleh PT Kartika Dharma Graha tersebut telah pula diterbitkan sertifikat HGB oleh BPN, sehingga pihak BPN enggan menerbitkan hasil pengukuran tersebut. Baiklah, artinya di sini Ibu menduga bahwa pihak BPN telah memperalihkan hak alokasi atas lahan yang telah dimiliki oleh Ibu, benar begitu? Ya, benar Bu Mediator. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Iva, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Hilda untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan kepada Ibu. Ya, terima kasih Bu Mediator. Berdasarkan surat permohonan, pemohon nomor 133 garing PKA garing BPN garing NI garing 2013 pertanggal 14 Juni 2013 perihal permohonan pengukuran ulang dan pengembalian batas. Dalam kesempatan ini, pemohon sebelumnya telah menyampaikan bahwa guna memastikan batas-batas dan ukuran lahan tersebut, maka pemohon memohon agar pihak kami dapat melakukan pengukuran ulang atas batas-batas tanah tersebut. Mengingat dalam waktu dekat ini, pihak pemohon akan melakukan proyek pembangunan di atas lahan tersebut. Jelas bahwasanya pemohon telah memutarbalikkan fakta sebagaimana dalam gugatan pemohon sebelumnya, menyatakan turut termohon 2 mempersulit pemohon dalam meminta klarifikasi serta keterangan hasil pengukuran untuk memastikan dugaan tumpang tindih tanah atas lahan tersebut. Kenyataan pemohon melalui suratnya, pemohon melakukan pengukuran ulang untuk melakukan proyek pembangunan terhadap lahannya, dan seperti pada apa yang telah disampaikan oleh pemohon sendiri, itu merupakan tidak ada dasarnya dan tidak ada kekuatan hukumnya. Memutarbalikkan fakta tidak mendasar bagaimana? Jelas-jelas pihak kalian yang terbukti seperti menutup-nutupi fakta-fakta yang ada. Mohon maaf kepada Ibu Iva, mohon tenang kembali, dan kepada Ibu Hilda saya persilakan untuk melanjutkan persidangan. Baik, terima kasih Bu Mediator. Jadi sebegini, kenapa saya bilang tuduhan pemohon tidak mendasar dan tidak memiliki kekuatan hukum? Dikarenakan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengulang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya segala sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku. Seperti yang dikatakan oleh Ibu termohon bahwa segala sesuatu ada prosedurnya. Jadi bagaimana pendapat dari Ibu pemohon terhadap hal itu? Ya, kami juga mengerti bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Namun, yang jadi permasalahan adalah prosesnya terlalu lama, seakan-akan memang sudah direncanakan untuk tidak diterbitkan hasilnya. Padahal sudah jelas, pada saat kami meminta dilakukannya pengukuran ulang oleh BPN pada saat itu, memang sudah terlihat bahwa kurang lebih sekitar 402 meter persegi lahan kami dikuasai oleh pihak lain yang ternyata telah pula diterbitkan sertifikat HGB oleh BPN. Karena itulah kami menduga telah terjadinya alokasi lahan tanpa pengetahuan kami. Baik, bagaimana tanggapan daripada Ibu termohon atas pendapat pemohon yang menduga telah terjadinya alokasi lahan tanpa pengetahuan dari pihak pemohon? Ya baik, kami tidak dapat memberikan hasil pengukuran karena pada saat pengukuran pemohon dianggap tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah miliknya. Jadi bahwa dalam peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 pada lampiran HI halaman 69 Romawi 4 angka L huruf A, pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengembalian batas. Pada kolom keterangan, permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohonkan, yang ketiga pernyataan telah memasang tanda batas. Jadi di sini bahwa berdasarkan peraturan tersebut, pemohon belum memenuhi kewajibannya, sehingga kami tidak dapat menyelesaikan permohonan pemohon. Sehingga bagaimana mungkin pihak BPN mengeluarkan hasil yang pekerjaannya saja belum bisa diselesaikan? Baik. Terima kasih atas penjelasan daripada Ibu Hilda. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya ada kesalahpahaman di antara Ibu termohon dan Ibu termohon, di mana di sini Ibu Iva selaku pemohon menduga bahwa pihak BPN telah memperalihkan hak alokasi atas lahan yang telah dimiliki olehnya. Sedangkan pada kenyataan pemohon di sini belum memberikan persyaratan secara lengkap yang dibutuhkan oleh pihak BPN, sehingga permohonan dari pemohon ini belum dapat diselesaikan oleh pihak termohon. Benar begitu Ibu Hilda? Ya benar. Ya, bagaimana Ibu Iva? Apakah ada tanggapan atau sanggahan yang ingin Ibu sampaikan kembali? Tidak ada. Menurut saya sudah cukup jelas dari apa yang sudah dijelaskan oleh pihak termohon, sehingga tidak ada lagi yang harus saya sampaikan. Karena tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan dan ingin diperjelas lagi dari pihak pemohon, saya beri kesempatan kepada Ibu termohon. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Bu dari saya. Karena tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan dari kedua belah pihak, saya rasa mediasi hari ini selesai. Dan kepada para pihak, untuk saya sarankan untuk
berdamai tanpa memperpanjang permasalahan ini ke meja pengadilan. Bagaimana Ibu Hilda dan Ibu Iva? Apakah kalian setuju untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan ini? Ya, saya setuju, Bu. Saya juga setuju, Bu. Baiklah, karena dari kedua belah pihak sudah menyetujui perdamaian daripada permasalahan ini, agenda mediasi selanjutnya adalah penandatanganan akte perdamaian. Kapan dan di mana kalian bisa menghadiri agenda mediasi selanjutnya? Saya ada waktu luang hari Kamis minggu depan, Bu, sekitar pukul 8 pagi. Untuk tempatnya saya sarankan tetap di sini. Ya, saya juga setuju soal tempat dan waktunya juga saya bisa. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu lagi di sini minggu depan. Semoga Ibu Iva dan Ibu Hilda selalu sehat dan semoga masalah ini tidak akan terulang kembali. Sampai bertemu lagi di minggu depan dalam agenda penandatanganan akte perdamaian. Terima kasih kepada Ibu Iva dan Ibu Hilda telah menghadiri mediasi pada hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali, Bu.